Halo generasi Smart, pada video kali ini kita akan membahas soal ekonomi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Bersama saya, Kasmawati, ayo simak videonya sampai selesai. Soal pertama, diketahui bahwa persediaan awal 20 juta rupiah, persediaan akhir menurut buku besar 22 juta rupiah, persediaan akhir menurut stock of name 21 juta rupiah. Pembelian ada 120 juta rupiah. Retur pembelian 20 juta rupiah. Retur penjualan 25 juta rupiah. Diskon pembelian 5 juta rupiah. Diskon penjualan ada 2.500.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, harga pokok penjualan adalah titik-titik. A. 96 juta rupiah. B. 95 juta rupiah, C. 94 juta rupiah, D. 74 juta rupiah, dan E. 73 juta rupiah. Untuk membahas soal ini, caranya adalah HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian, ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan potongan pembelian serta persediaan akhir. HPP sama dengan 20 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah ditambah dengan 0, kemudian dikurangi 20 juta rupiah ditambah dengan 5 juta rupiah dan 21 juta rupiah. Maka HPP-nya adalah 140 juta rupiah dikurangi 46 juta rupiah. Jadi HPP-nya adalah 94 juta rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, untuk soal seperti ini ada triknya. Triknya adalah HPP dikurangi persediaan awal, ditambah pembelian, dikurangi retur pembelian, dan persediaan akhir. HPP sama dengan 20 juta ditambah 120 juta, dikurangi 20 juta, dan dikurangi juga dengan 5 juta rupiah, kemudian dikurangi lagi 21 juta rupiah. Jadi hasilnya HPP adalah 94 juta rupiah. Soal nomor 2. Berikut ini adalah data perhitungan harga pokok penjualan perusahaan Denera untuk 2 periode, 2017 dan 2018. Berdasarkan laporan tersebut, kesalahan mendasar yang dilakukan oleh bagian akuntansi Denera untuk tahun 2018 dengan asumsi tidak ada kesalahan lainnya adalah titik-titik. A. Nilai persediaan akhir salah. B. Harga pokok penjualan salah. C. Nilai persediaan awal salah. D. Nilai pembelian salah. Dan E. Barang tersedia untuk dijual salah. Generasi Smart, untuk membahas soal ini caranya adalah harga pokok penjualan sudah benar berdasarkan perhitungan matematisnya. Tetapi dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai persediaan awal pada tahun 2018 salah, yaitu 5 juta rupiah. Karena seharusnya nilai persediaan awal yang benar adalah 3 juta rupiah yang diambil dari nilai persediaan akhir tahun 2017. Karena nilai persediaan akhir pada tahun sebelumnya akan menjadi nilai persediaan awal tahun berjalan. Untuk triknya, persediaan akhir tahun 2017 itu 3 juta rupiah menjadi persediaan awal tahun berjalan 2018. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 3. Berikut ini adalah data keuangan PT ABC. Penjualan 180 juta rupiah. Persediaan akhir 75 juta rupiah. Biaya angkut 3 juta rupiah. Potongan pembelian 1 juta rupiah. Harga pokok penjualan 95 juta rupiah. Pembelian 130 juta rupiah. Retur pembelian 2 juta rupiah dan laba kotor 85 juta rupiah.
Berdasarkan data tersebut, nilai persediaan awal yang dimiliki oleh perusahaan PT ABC adalah A. 50 juta rupiah, B. 47 juta rupiah, C. 45 juta rupiah, D. 43 juta rupiah, dan E. 40 juta rupiah. Untuk membahas soal ini, caranya adalah persediaan awal ditambah pembelian, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian, retur pembelian, dan persediaan akhir. Itulah untuk menghitung HPP. Jadi persediaan awal ditambah 130 juta rupiah, ditambah 3 juta rupiah, dikurangi 1 juta rupiah, dikurangi 2 juta rupiah, dikurangi lagi 75 juta rupiah, hasilnya adalah 95 juta rupiah. Persediaan awal 130 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, dan dikurangi lagi 75 juta rupiah serta 95 juta rupiah. Jadi persediaan awal sebesar 133 juta rupiah dikurangi 173 juta rupiah, maka persediaan awalnya adalah 40 juta rupiah. Jawaban yang sesuai untuk ini adalah E. Nah, generasi smart, untuk soal seperti ini ada triknya. Caranya adalah mencari persediaan awal dulu. Persediaan awal yaitu HPP ditambah persediaan akhir, ditambah potongan pembelian, ditambah retur pembelian, dikurangi dengan pembelian dan biaya angkut pembelian. Maka persediaan awalnya 95 juta rupiah, ditambah 75 juta rupiah, ditambah 2 juta rupiah, ditambah 1 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan 130 juta rupiah dan ditambah lagi 3 juta rupiah. Maka persediaan awalnya sama dengan 173 juta rupiah dikurangi 133 juta rupiah, hasilnya adalah 40 juta rupiah. Soal nomor 4. Berikut ini adalah data keuangan perusahaan PT Sukses Sejati tahun 2020 dan 2021. Dari dua laporan keuangan tersebut, nilai persediaan akhir perusahaan PT Sukses Terus tahun 2020 dan 2021 adalah A. 30 juta rupiah dan 35 juta rupiah, B. 34 juta rupiah dan 40 juta rupiah, C. 44 juta dan 50 juta rupiah, D. 44 juta rupiah dan 61 juta rupiah, E. 50 juta rupiah dan 61 juta rupiah. Generasi smart, untuk membahas soal ini caranya adalah karena di soal ini sudah ada nilai barang yang siap untuk dijual atau BTUD-nya, maka kita tidak perlu lagi mencarinya sehingga data keuangan yang kita pakai hanya BTUD dan HPP. Sehingga hasil akhirnya adalah persediaan akhir di tahun 2020, barang tersedia untuk dijual dikurangi HPP. Maka persediaan akhir tahun 2020, 176 juta dikurangi 132 juta. Maka hasilnya adalah 44 juta rupiah. Kemudian untuk persediaan akhir di tahun 2021, barang tersedia untuk dijual dikurangi HPP sebesar 206 juta rupiah dikurangi 145 juta rupiah. Hasilnya adalah 61 juta rupiah. Jadi nilai persediaan akhir perusahaan PT Sukses Sejati tahun 2020 44 juta rupiah dan 2021 itu 61 juta rupiah. Maka jawabannya adalah D. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.